Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kau pencipta syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau menaikkan ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Bersama nyanyikan pujian ini, haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan-Mu. Oh, surga bumi nyatakan, amin, kemuliaan-Mu dan
Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuknya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Penolong dalam hidupku,
percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku, kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang menjadi penyelamat kami Tuhan. Kau Allah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Setiap kami, tanah hati kami yang kering Tuhan, melalui firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan dengan firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah di dalam rumahnya di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan memberi kepada kita kesehatan sehingga kita boleh berada di dalam ruangan ini. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Jika Bukan Tuhan. Jika bukan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kata ini saya ambil dari salah satu bagian di dalam kitab Mazmur. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat bagian tersebut dan izinkanlah saya untuk membacakannya. Di dalam bagian tersebut dikatakan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di bagian awal dari Mazmur 127, di sana ada kata nyanyian ziarah. Nah, saudara-saudara sekalian, Mazmur memang semacam kumpulan dari nyanyian-nyanyian. Kalau saudara belajar kitab Mazmur dengan intensif, dengan teliti, dalam, ada 5 buah kumpulan di dalam kitab Mazmur. Dan yang kita baca pada pagi ini adalah salah satu dari Mazmur yang disebut dengan Mazmur ziarah. Di dalam kitab Mazmur ada 15 Mazmur yang disebut dengan nama Mazmur ziarah. Di dalam bahasa Inggris digunakan istilah Psalm of Ascent. Ascent artinya mendaki. Kenapa demikian saudara-saudara sekalian? Karena di masa lalu Mazmur ini dinyanyikan oleh orang-orang Israel yang setiap tahunnya harus ke Yerusalem. Yerusalem itu letaknya di atas bukit. Pada masa yang lalu ada bait Allah di sana. Dan orang-orang Israel setiap tahun paling tidak 3 kali, kalau saudara baca berdasarkan Ulangan 16 ayat 16, di sana dikatakan bahwa orang-orang Israel harus pergi ke sana pada hari raya Roti Tidak Beragi, pada hari raya Pentakosta, pada hari raya Pondok Daun. Mereka harus ke sana. Dan ketika mereka ke sana, mereka tuh mendaki bukit. Dan ketika mereka mendaki bukit, mereka menyanyikan rangkaian dari 15 Mazmur ini yang disebut dengan Mazmur ziarah. Dan bagian yang kita baca hari ini adalah Mazmur ziarah yang ditulis bukan oleh Daud, tetapi ditulis oleh seorang yang bernama Salomo, putra Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, menarik sekali kalau kita membaca Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Di sana ada 3 kata sia-sia. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama dikatakan sia-sialah usaha orang yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah orang yang mengawal kota, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Sia-sia, sia-sia. Di dalam bahasa Ibrani, kata untuk sia-sia itu adalah syaf. Syaf artinya tidak bernilai, tidak ada apa-apanya, tidak berguna. Jadi di sini dikatakan ada 3 dimensi kehidupan yang akan berujung pada syaf di dalam bahasa Ibrani. Ada 3 dimensi kehidupan yang akan berujung kepada sesuatu yang sia-sia, tidak bernilai, tidak menghasilkan apa-apa.
Dan 3 dimensi kehidupan tersebut adalah, yang pertama adalah rumah tangga. Yang kedua adalah keamanan. Dan yang ketiga adalah usaha dan jeripayah. Dan kita akan melihat lebih jauh lagi pembahasan dari 3 hal ini. Mari kita lihat hal yang pertama, saudara-saudara sekalian, yang menjadi poin dari khotbah saya pada pagi ini. Jika bukan Tuhan, sia-sialah kita membangun rumah tangga kita. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah Anda, saya, kita semua membangun rumah tangga kita. Sekali lagi, satu kata di dalam bahasa Ibrani. Satu kata di dalam bahasa Ibrani untuk kata rumah di sana adalah kata bayit. Kata bayit itu bisa berarti rumah seperti ini. Ada temboknya, ada tiang-tiangnya, ada atapnya. Rumah dalam pengertian bangunan fisik. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, kata bayit juga bisa berarti rumah. Kalau dalam bahasa Inggris digunakan istilah home. Kalau di dalam bahasa Inggris, rumah di dalam pengertian fisik itu adalah house. House adalah sesuatu yang punya tembok, sesuatu yang punya tiang, sesuatu yang punya atap. Tapi home itu sesuatu yang lebih daripada sekedar bangunan. Mungkin kata yang lebih tepat atau kata yang lebih dekat di dalam bahasa Indonesia, mungkin kita bisa mengatakan rumah tangga atau keluarga. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun bait, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, keluargamu, maka sia-sialah Anda dan saya untuk membangunnya. Jadi di sini kita diminta untuk melibatkan Tuhan di dalam pembangunan rumah tangga kita. Nah, saudara-saudara sekalian, sama seperti saudara membangun rumah secara fisik, saudara perlu seorang desainer, seorang arsitek yang benar, bukan arsitek atau desainer yang abal-abal. Kalau saudara merindukan memiliki rumah yang aman, kalau saudara merindukan rumah yang nyaman, kalau saudara merindukan rumah yang indah, rumah yang sehat, tentu saudara perlu seorang arsitek yang benar. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab suci kita melihat bahwa Tuhan adalah arsitek agung di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Termasuk di dalam rumah tangga Anda, rumah tangga saya. Perkawinan yang bahagia dan keluarga yang indah adalah bagian dari desain yang dirancang oleh Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi umatnya. Allah merancangkan sesuatu yang akan membawa shalom di dalam bahasa Ibrani. Sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan ciptaannya. Hanya dosa dan pilihan-pilihan yang salah yang telah membuat segalanya jadi amburadul. Karena Allah adalah desainer yang terbaik, karena Allah adalah arsitek agung yang terbaik, itulah sebabnya penting bagi orang percaya, penting bagi saya dan Anda untuk membangun rumah tangga dan keluarga kita sesuai dengan rencana agung Allah. Pernahkah Anda benar-benar berdoa dan mencari kehendak Allah mengenai isu-isu penting di dalam hidup Anda? Sebagai contoh, hal-hal semacam ini yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Siapa yang harus saya nikahi? Ini sangat relevan.
bagi mereka-mereka yang belum berkeluarga. Ini penting untuk kita doakan. Ini penting untuk kita pergumulkan di hadapan Tuhan. Karena di dalam konsep Kristiani, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang tidak akan berakhir dengan sesuatu yang buruk, semacam perceraian atau yang lain-lain. Bagaimana cara saya membangun pernikahan yang bahagia? Bagaimana cara saya membesarkan anak-anak saya? Karir seperti apa yang harus saya jalani sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu? Dan hal-hal tersebutlah yang perlu untuk kita renungkan. Hal-hal tersebutlah yang perlu kita tanyakan di hadapan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jikalau kita ingin rumah tangga kita kokoh, jikalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, ya mau tidak mau kita harus melibatkan Sang Arsitek Agung, yaitu Allah itu sendiri. Namun di dalam membangun rumah tangga, sama seperti kita membangun sebuah bangunan fisik, kita bukan saja perlu seorang arsitek yang agung, kita juga perlu seorang tukang bangunan yang benar. Kita perlu seorang builder, seorang tukang bangunan yang mengerti cara membangun rumah yang baik, cara membangun rumah yang kokoh. Tentu saudara tidak akan membiarkan seorang tukang bangunan abal-abal akan membangun rumah Anda, bukan? Demikian pula di dalam kehidupan kita, ketika kita membangun keluarga, ketika kita membangun rumah tangga kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita memerlukan Tuhan yang akan mendampingi kita, karena Tuhan adalah apa yang disebut dengan the best master builder. Jadi seorang tukang bangunan yang terbaik. Dan di dalam Alkitab kita melihat gambaran bagaimana Kristus harus menjadi kepala. Kalau kita ingin memiliki keluarga yang solid. Nah, saudara-saudara sekalian, itu berarti bahwa setiap rumah tangga, setiap keluarga orang percaya, kalau menghendaki keluarganya solid kokoh, maka mereka harus taat kepada Kristus dan menjalankan apa yang menjadi firman. Tentu saudara ingat salah satu bagian di dalam Injil Matius yang cukup terkenal. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Kristus mengatakan bahwa setiap orang, dan kalau boleh saya perluas lagi, setiap rumah tangga, setiap keluarga yang membangun hidupnya di atas dasar dari batu karang. Apa yang disebut dengan batu karang ini? Yesus mengatakan batu karang ini, orang yang membangun di atas batu karang ini adalah orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, mereka lah yang disebut sebagai orang-orang yang membangun di atas batu karang. Dan saudara-saudara sekalian, inilah pedoman di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang bergelora, kita perlu untuk melibatkan Tuhan sebagai tukang bangunan yang benar yang akan mengarahkan kita. Kita bersama-sama dengan Dia, firman-Nya menjadi pedoman bagi kita pada waktu membangun bersama-sama. Dan ketika kita melakukannya, ketika badai kehidupan ini datang,
maka kita tidak akan goyah, kita akan senantiasa solid dan kokoh. Dalam 2 tahun terakhir ini kalau kita lihat di dalam presentasi media, entah media cetak, media elektronik, kita melihat berapa banyak keluarga yang runtuh. Berapa banyak keluarga-keluarga yang hancur ketika COVID melanda dunia. Saudara-saudara sekalian, dan tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen pun yang mengalami goncangan-goncangan yang hebat. Oleh karena COVID dan hal-hal yang menyertainya, implikasi-implikasi sosial budaya, implikasi-implikasi ekonomi yang menyertainya itu telah menggoncang keluarga dengan luar biasa. Sehingga kita melihat keluarga-keluarga mengalami kehancuran. Tapi saya yakin setiap keluarga yang mendasarkan hidupnya di atas batu karang yang melibatkan Tuhan bukan saja sebagai arsitek, namun juga sebagai tukang bangunan, maka keluarga mereka akan kokoh. Walaupun mereka berhadapan dengan hal-hal yang buruk di dalam dunia ini, walaupun mereka berhadapan dengan badai-badai kehidupan yang besar, seorang istri tidak akan berkata kepada suaminya, "Sudah cukup, kita akhiri saja hubungan kita. Engkau sudah tidak sanggup menafkahi kami." Tentu mereka tidak akan berkata seperti itu. Ketika dihadapkan dengan badai kehidupan yang hebat, seorang istri yang membangun keluarganya di atas batu karang akan berkata, "Kita akan menghadapi bersama-sama. Kita akan lewati bersama-sama. Dengan Tuhan, badai pasti berlalu." Dan saudara-saudara sekalian, mari kita libatkan Tuhan di dalam pembangunan keluarga dan rumah tangga kita. Ada kata-kata di dalam bahasa Inggris yang penting sekali untuk kita renungkan, kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Kata-kata tersebut mengatakan, Christ is the head of this house, the silent listener to every conversation, the unseen guest at every table. Kalau saya terjemahkan dikatakan Kristus adalah pemimpin dari rumah ini, pendengar yang senyap dalam setiap percakapan, tamu yang tak terlihat dalam setiap meja. Libatkan Tuhan di dalam setiap segi hidupmu. Seperti yang dikatakan dalam bagian ini, Kristus adalah pemimpin dari rumah ini. Di dalam apapun yang kau lakukan, sebelum kau keluar dari rumah untuk mencari nafkah, katakan ini, Christ is the head of this house. Ketika saudara menghadapi konflik-konflik yang tajam antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dan ketika saudara-saudara sekalian sampai pada titik di mana saudara mau menyerah, katakan, Christ is the head of this house. Kristus adalah pemimpin dari rumah ini. Not I, not me, bukan saya yang harus memutuskan. Kristus yang harus memutuskan. Ketika seorang anak berdebat dengan orang tuanya, aku harus ke sini, aku harus melakukan ini, anak tersebut harus berkata, Christ is the head of this house. Anak tersebut harus berani bertelut di kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah pemimpin dari rumah tangga kami. How should I do? Apa yang harus saya lakukan? Jikalau kita mendisiplin kehidupan kita seperti itu, maka apa yang kita bangun
tidak akan berujung pada kesia-siaan, saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat hal yang kedua. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah kita membangun keamanan hidup kita. Ini dimensi yang kedua. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah kita membangun keamanan hidup kita. Salomo mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara sekalian, ketika Salomo menjadi raja, Israel mengalami zaman keemasan. Tidak seperti ayahnya, Daud, Israel mengalami masa-masa yang penuh dengan konflik. Perang. Pada masa Salomo, Israel itu dikaruniai banyak perdamaian. Itulah sebabnya Salomo mampu membangun bangunan-bangunan agung. Semacam bait Allah, istana. Dan yang luar biasa juga pada waktu dia membangun istana, membangun bait Allah, membangun Yerusalem menjadi kota yang lebih baik, dia juga membentengi Yerusalem dengan apa yang disebut dengan nama fortress cities. Fortress artinya benteng, cities artinya kota-kota benteng. Kota-kota yang dibangun oleh Salomo dengan tujuan untuk menjadi semacam bumper. Kalau saudara punya kendaraan, biasanya saudara menambahkan bumper. Tujuannya apa? Supaya menjadi perlindungan tambahan. Demikian juga pada waktu Salomo memerintah, Salomo membangun 3 buah kota. Kalau saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 15, di sana disebutkan nama 3 fortress cities, 3 kota benteng. Nama ketiga kota tersebut adalah Hazor, Gezer, dan Megiddo. Menarik sekali kalau kita melihat apa yang ditemukan oleh para arkeolog. Arkeolog adalah orang yang profesinya adalah untuk mencari, menemukan sisa-sisa bangunan lama supaya mereka bisa merekonstruksi sejarah masa lalu itu seperti apa. Dan ini yang mereka temukan. Mereka menemukan apa yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan nama Solomon Gates atau gerbang Salomo. Gerbang Salomo itu ditemukan di 3 buah kota, Hazor, Gezer, dan Megiddo. Dan kalau saudara lihat strukturnya, rumit. Itu saudara lihat, gerbangnya itu begitu rumit. Jadi saudara bayangkan kalau seorang musuh mau memasuki kota tersebut itu tidak mudah. Mereka harus melewati lapis demi lapis. Ada berapa lapis di situ? Ada 4 lapis, saudara-saudara sekalian. Untuk masuk fortress city aja perlu 4 lapis. Dan sebelum mereka memasuki tiap lapisan, mereka harus berhadapan dengan pemanah-pemanah yang disiapkan di sana. Gak gampang. Itulah yang dibangun oleh Salomo. Walaupun demikian, dia mengatakan, jikalau bukan Tuhan, kalau saudara perhatikan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Salomo sendiri menyadari bahwa betapapun hebatnya dia membangun sebuah pertahanan, semuanya sia-sia jikalau Tuhan tidak dilibatkan. Dan ini terbukti beberapa ratus tahun kemudian ketika pada tahun 587 sebelum Masehi, seorang raja Babel yang bernama Nebukadnezar bisa merangsek masuk sampai ke dalaman kota Yerusalem, meratakan tembok-tembok kota Yerusalem, meratakan bait Allah dengan tanah. Jadi apa yang telah dikatakan oleh Salomo beberapa ratus tahun kemudian terbukti. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita.
Kita tidak boleh membangun keamanan hidup kita, katakanlah dengan harta yang kita miliki. Kita tidak boleh membangun keamanan hidup kita dengan, kata orang Jawa mengatakan, backing-backing, orang-orang kuat yang ada di sekeliling kita. Gak bisa, saudara-saudara sekalian. Hartamu, orang-orang kuat yang ada di sekelilingmu tidak akan sanggup untuk memberikan keamanan yang sempurna. Bahkan kalau kita lihat, salah satu karya agung dari manusia yang pernah dibuat adalah tembok besar Cina. Tembok besar Cina itu adalah karya agung, sehingga disebut sebagai salah satu dari keajaiban-keajaiban yang ada di dunia ini. Luar biasa. Orang Cina bisa membangun tembok sekian ratus kilometer. Tebel lagi. Untuk apa tembok itu dibangun? Untuk menjadi benteng dari suku-suku yang ada di utara yang kerap kali ngacoh. Walaupun temboknya kuat, hebat, tapi toh di dalam sejarah Cina 2 kali orang-orang Cina ini ditaklukkan oleh suku-suku yang berasal bukan dari bangsa mereka atau bangsa yang disebut dengan bangsa Han. Yang pertama adalah dari kerajaan Mongolia yang bisa menembus tembok yang begitu tebal dan menaklukkan Peking yang menjadi ibu kota dari kerajaan Cina pada waktu itu. Dan yang kemudian yang kedua adalah orang-orang Manchu yang bisa meruntuhkan dinasti Ming dan kemudian mendirikan dinasti Qing. Lah saudara-saudara sekalian, temboknya gede, tapi toh juga bukan berarti tidak mungkin bisa ditembus. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ada seorang yang bernama Frederick Nolan. Frederick Nolan adalah seorang Kristen yang melayani di Afrika Utara. Afrika Utara adalah sebuah kawasan yang didominasi oleh orang-orang bukan Kristen. Nah, suatu hari dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang bermaksud membunuh dia. Dia lari melintasi gunung, lembah, sampai akhirnya dia kecapean. Pada waktu dia capek sekali, dia melihat ada sebuah gua. Dan dia masuk ke gua tersebut. Tenaganya sudah habis dan dia pasrah. Sudahlah, kalau aku mau ketangkep ya ketangkep. Kalau mau aku dieksekusi, biarlah dieksekusi di sini. Dia masuk ke gua tersebut, sementara di belakangnya masih banyak orang-orang yang mengejar dia. Dan ketika dia menunggu musuh datang untuk menangkap dan mengeksekusi dia, dia melihat seekor laba-laba yang membuat rumah, membuat jaring, membuat apa yang disebut dalam bahasa Inggris spider's web, rumah laba-laba. Dan tak lama kemudian jadilah rumah laba-laba tersebut menutup pintu gua. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi? Dia mendengar suara-suara pengejarnya semakin dekat. Dan para pengejar yang mengejar Frederick Nolan tersebut, ketika melihat gua tersebut telah tertutup dengan rumah laba-laba, berpikir tidaklah mungkin ada orang yang menerobos gua tersebut. Mereka meninggalkan Frederick Nolan di dalam gua tersebut. Beberapa tahun kemudian, ketika mengingat peristiwa bagaimana Tuhan menyelamatkan nyawanya melalui jaring laba-laba itu, Frederick Nolan menulis kata-kata semacam ini. Where God is, a spider's web is like a wall.
Where God is not, a wall is like a spider's web. Kalau saya terjemahkan, di mana ada Tuhan, sebuah jaring laba-laba menjadi seperti tembok. Di mana tidak ada Tuhan, sebuah tembok menjadi seperti jaring laba-laba. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi perlindungan hidupmu? Apa yang menjadi jaminan dari keamananmu? Jikalau engkau melibatkan Tuhan, engkau akan memiliki tembok yang tangguh, tak tergoyahkan. Musuh-musuh apapun tidak akan sanggup menjatuhkanmu. Namun jikalau tidak ada Tuhan di dalam hidupmu, di dalam kehidupan keluargamu, berapapun Anda membangun bangunan yang kuat untuk melindunginya, itu rapuh seperti jaring laba-laba. Mari libatkan Tuhan untuk membangun keamanan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, di dalam kehidupan anak-anakmu. Setiap kali engkau akan memulai hari, berdoalah, Tuhan, jadilah fortress, jadilah benteng bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi usahaku, bagi apapun yang kulakukan di dalam hidup ini. Mari kita lihat hal yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Jika bukan Tuhan, sia-sialah usaha dan jerih payah kita. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah usaha dan jerih payah kita. Mazmur 127 ayat kedua mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 127 ayat 2 tidak dimaksudkan untuk mengajar kita malas. Mazmur 127 ayat yang kedua tidak dimaksudkan untuk membenarkan kita tidak perlu kerja, yang perlu tidur aja. Karena ayat Alkitab mengatakan, loh, Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Daripada kerja keras, lebih baik tidur-tiduran. Pasti akan diberkati. Bukan itu maksudnya. Kalau bukan itu, maksudnya apa? Ya maksudnya adalah saudara dituntut untuk bekerja keras. Namun di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, kita diminta untuk melibatkan Tuhan. Karena Dia adalah sumber rezeki. Dia adalah sumber rezekimu, sumber rezekiku, sumber rezeki kita semua, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai kita tidak melibatkan Dia sebagai sumber rezeki. Orang-orang Israel kuno yang hidup di dalam budaya agraris sangat menyadari peran dari Tuhan dalam keberhasilan usaha dan mata pencarian mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam dunia agraris, yang namanya petani itu hanya menyumbangkan 5% dari keberhasilan, dari kans untuk berhasil dalam panen. 5%, saudara-saudara sekalian. 95% itu adalah hasil anugerah ilahi. Kalau 95%-nya ini dihilangkan, petani mau kerja kayak apa, banting tulang kayak apa, hasilnya juga nol besar. Nah, saudara-saudara tahu bahwa yang namanya tanaman itu perlu apa, saudara-saudara sekalian? Pertama-tama ya perlu cahaya. Selain perlu cahaya, perlu apa? Ya perlu air. Selain perlu air, perlu apa? Ya perlu istilahnya bahan-bahan makanan atau nutrien-nutrien
Ada nutrien yang disebut dengan makronutrien seperti nitrogen, kemudian kalium, fosfor. Ada yang disebut dengan nutrien sekunder seperti kalsium, magnesium, dan ada mikronutrien semacam besi, boron, dan lain sebagainya. Dan semuanya ini tidak bisa dihasilkan oleh seorang petani. Semuanya adalah anugerah Allah. Matahari ada oleh karena Allah memberikan. Air ada oleh karena Allah memberikan. Demikian juga dengan nutrien-nutrien yang ada di dalam tanah, itu adalah anugerah Allah. Jadi betapapun hebatnya seorang petani berkarya, kalau tidak ada yang 95% ini, semuanya sia-sia. Dan ini yang disadari oleh orang-orang Israel kuno. Sehingga mereka mengatakan, jikalau bukan Tuhan, sia-sia kamu berjerih payah dari pagi sampai malam. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Dan kalau kita terapkan di dalam dunia kita saat ini, dengan dunia yang semakin maju dan modern, dengan semakin banyaknya profesi kehidupan, bukan saja petani, prinsipnya tetap sama. Prinsipnya tetap sama. Kita perlu untuk melibatkan Tuhan di dalam usaha dan mata pencarian kita, supaya kita benar-benar mendapat berkat, karena Dia adalah sumber rezeki. Yang namanya berkat itu tidak identik dengan kelimpahan. Seseorang bisa dilimpahi banyak, namun tidak menikmatinya sebagai berkat. Ada banyak contohnya. Tetapi seseorang bisa dikaruniai sedikit, tapi dia bisa menikmatinya dengan penuh sukacita. Di dalam bahasa Inggris ada kalimat semacam ini. Little is much when God is in it. Much is nothing when God is in it. Jadi kalau saya terjemahkan, sedikit jadi banyak ketika ada Allah di dalamnya. Banyak jadi sedikit ketika tidak ada Allah di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang kita komplain kok dikasih sedikit ya, kok dikasih sedikit. Namun kalau kita betul-betul melibatkan Tuhan, yang sedikit itu jadi cukup, yang sedikit itu jadi banyak. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, yang banyak pun akan selalu kurang, gak puas, hidup gak tentrem. Saya terkesan dengan sebuah postingan di FB. Postingan ini ditulis bukan oleh orang Kristen, namun oleh seorang Muslim. Menarik sekali. Dan dia menulis postingan di FB ini sebagai respon. Respon dari apa? Respon dari seorang Kristen yang ngeluh kok dapat sedikit di masa pandemi ini. Di mana sih Tuhan ini? Kami sudah biasa doa, kok dapatnya sedikit. Dan seorang Muslim yang namanya Nuri Priyono tersebut mengatakan, rezeki bukan hanya dari uang, tetapi dari seberapa rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki sekarang. Aku Muslim, tapi agama apapun akan merasakan hal yang sama jika selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, seberapa banyak yang Anda terima? Kalau ada Tuhan, Anda bahagia. Seberapa banyak yang Anda terima? Kalau tidak ada Tuhan, Anda jadi hamba. Seperti perkataan Jack Ma. Jack Ma adalah salah seorang yang terkaya di Asia.
Dia pernah berkata seperti ini, saya tidak senang. Dan saya pikir terlalu banyak tekanan. Namun saya mencoba membuat diri saya bahagia. Karena saya tahu bahwa jika saya tidak bahagia, maka rekan saya juga tidak akan bahagia dan pemegang saham pun tidak senang. Sehingga pelanggan pun tidak senang. Dia hanya pura-pura bahagia, tetapi hidupnya tidak bahagia. Padahal dia terima banyak. Jadi benar apa yang dikatakan di dalam pepatah tadi. Banyak jadi sedikit jika tidak ada Tuhan di dalamnya. Sedikit jadi banyak jikalau ada Tuhan di dalamnya. Roti apapun yang Anda terima, entah itu roti yang besar, roti yang setengah besar, roti yang kecil, jikalau ada Tuhan, itu akan jadi apa yang disebut dalam bahasa Inggris bread of happiness, roti kebahagiaan. Namun jikalau tidak ada Tuhan, maka roti yang Anda terima besar, kecil, setengah besar akan menjadi bread of sorrows. Kalau diterjemahkan secara harfiah, roti duka cita. Mari kita libatkan Tuhan di dalam semua segi kehidupan kita. Rumah tangga kita, keamanan kita, usaha dan jerih payah kita. Mari kita libatkan Dia. Karena kalau tidak kita libatkan Dia, maka 3 dimensi kehidupan kita akan menjadi shaft di dalam bahasa Ibrani. Sia-sia, nol besar, worthless, tidak berguna. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai pengakuan kita, sebagai kerinduan kita untuk melibatkan Dia di dalam semua segi kehidupan kita.
Mari kita serahkan hidup kita sekali lagi. Mari kita serahkan rumah tangga kita, keamanan hidup kita, usaha dan jeripaya kita di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila engkau hari ini merasa lemah, jikalau hari ini engkau datang dan memerlukan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi ini. Angkat tanganmu dan izinkanlah Tuhan melihat tangan-tanganmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Mereka jujur, mereka terbuka, mereka mengakui bahwa mereka perlu pertolonganmu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami Engkau sebagai Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Mereka mengalami pergumulan di dalam batin mereka, biarlah mereka boleh mengalami Engkau sebagai Yehova Shalom, Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Mereka yang sedang bergumul dengan permasalahan-permasalahan kehidupan, biarlah Engkau menjadi Yehova Nisi, Tuhan yang menjadi panji-panji mereka, Tuhan yang akan berperang bersama dengan mereka dan mendatangkan kemenangan iman. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus.